Nabung 500.000 per bulan bisa jadi 1 miliar? Ini matematikanya. Wajib tonton sebelum terlambat. Dua orang sama-sama menabung Rp500.000 per bulan, tapi hasilnya setelah 25 tahun sangat berbeda. Orang pertama menaruh uangnya di tabungan bank biasa, hasilnya Rp165 juta. Orang kedua menginvestasikan di reksadana dengan return 12% per tahun, hasilnya Rp1,06 miliar. Bedanya bukan kerja keras, bukan gaji, bukan keberuntungan. Bedanya hanya satu. Orang kedua memahami satu konsep matematis yang Albert Einstein sebut sebagai keajaiban ke-8 dunia. Dan di video ini, kamu akan belajar konsep itu dalam kurang dari 10 menit. Selamat datang di channel Ramdan Lapananda. Kalau kamu baru selesai nonton video reksadana kita sebelumnya, video ini adalah kelanjutannya. Kita akan masuk ke matematika di balik investasi konsisten. Kita akan lihat angka nyata, tabel nyata, dan yang paling penting, kamu akan tahu persis kapan investasimu menembus Rp1 miliar. Tidak ada rumus rumit, tidak ada jargon finansial, cukup angka yang bicara sendiri. Sebelum masuk ke angka, kamu perlu paham satu konsep, compound interest atau bunga berbunga. Cara paling mudah memahaminya adalah dengan analogi bola salju. Bayangkan, kamu dorong bola salju kecil dari puncak bukit. Di awal, bola itu kecil dan lambat. Tapi makin jauh ia menggelinding, makin besar ia mengumpulkan salju, makin cepat ia bergerak. Sampai di titik tertentu, bola itu sudah sangat besar dan tidak bisa dihentikan. Itulah compound interest. Di tahun-tahun awal, pertumbuhannya terasa lambat dan mengecewakan. Tapi di tahun-tahun akhir, uangmu tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, bunga majemuk adalah keajaiban ke-8 dunia. Siapa yang memahaminya akan mendapatkan keuntungan, siapa yang tidak akan membayar kerugiannya. Sekarang masuk ke angka yang sebenarnya. Kita simulasikan menabung Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta per tahun di instrumen investasi dengan return 10% per tahun. Return 10% adalah angka konservatif untuk reksadana campuran atau reksadana saham jangka panjang di Indonesia. Di tahun kelima, total yang kamu setorkan Rp30 juta. Nilainya sudah jadi Rp38,6 juta. Keuntungan Rp8,6 juta dari bunga berbunga. Masih terasa biasa. Di tahun ke-10, total setoran Rp60 juta, nilainya sudah Rp101,8 juta. Sudah lebih dari Rp100 juta dari setoran Rp60 juta saja. Di tahun ke-15, total setoran Rp90 juta, nilainya sudah Rp204,4 juta. Lebih dari 2 kali lipat total yang kamu masukkan. Di tahun ke-20, total setoran Rp120 juta, nilainya sudah Rp378,4 juta. Di tahun ke-25, total setoran Rp150 juta, nilainya sudah Rp663 juta. Hampir 2/3 miliar dari setoran total Rp150 juta. Dan di tahun ke-28, nilainya menembus 1 miliar. Kamu menyetorkan total Rp168 juta, hasilnya lebih dari 1 miliar. 6 kali lipat lebih dari yang kamu masukkan. Sekarang bagian yang paling mengejutkan dan yang paling relevan untuk kamu yang masih muda. Perbandingan mulai investasi di usia 25 versus usia 35. Orang A mulai usia 25, investasi Rp500.000 per bulan dengan return 10% per tahun. Di usia 55, 30 tahun kemudian, ia punya 1,13 miliar. Total yang ia masukkan 180 juta. Orang B mulai usia 35, investasi jumlah yang sama. Di usia 55, 20 tahun kemudian, ia punya hanya 378 juta. Total yang ia masukkan 120 juta. Orang A hanya menyetorkan 60 juta lebih dari orang B, tapi hasilnya berbeda hampir 750 juta rupiah. Itu bukan keberuntungan, itu 10 tahun lebih awal. Waktu adalah satu-satunya variabel dalam investasi yang tidak bisa dibeli dengan uang apapun. Bagaimana kalau kamu tidak sanggup Rp500.000? Bagaimana kalau hanya Rp100.000 per bulan? Dengan return 10% per tahun selama 30 tahun, Rp100.000 per bulan akan menjadi Rp226 juta. Total yang kamu masukkan hanya Rp36 juta. Hasilnya 6 kali lipat lebih. Tidak sekaya 1 miliar, tapi jauh lebih baik dari nol. Dan ingat, kamu selalu bisa naikkan setoran seiring gaji naik. Mulai dari Rp100.000, setelah 6 bulan naikkan jadi Rp200.000. Setelah setahun jadi Rp300.000. Konsistensi naik bertahap jauh lebih baik dari menunggu bisa langsung Rp500.000. Ada 3 musuh terbesar yang bisa menghancurkan kekuatan compound interest. Musuh pertama, mencairkan investasi di tengah jalan. Setiap kali kamu cairkan, kamu memutus efek bola salju. Bola itu harus mulai menggelinding dari nol lagi. Musuh kedua, skip setoran. Bulan ini skip karena ada kebutuhan mendadak, bulan depan skip karena liburan. Tanpa konsistensi, compound interest tidak bekerja optimal. Musuh ketiga dan terbesar, menunda mulai. Setiap tahun yang kamu tunda adalah tahun yang tidak bisa dikembalikan. Dan seperti yang sudah kita lihat, 10
tahun terlambat mulai bisa berarti kehilangan 750 juta rupiah di masa depan. 1 miliar rupiah bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk yang bergaji besar. Siapapun yang investasi 500 ribu per bulan secara konsisten selama 28 tahun dengan return 10% bisa mencapainya. Matematikanya tidak bohong. Yang menentukan bukan seberapa banyak yang kamu punya sekarang. Yang menentukan adalah kapan kamu mulai dan seberapa konsisten kamu bertahan. Kalau kamu menonton video ini hari ini dan tidak mulai investasi bulan ini, kamu sudah kehilangan 1 bulan compounding yang tidak bisa dikembalikan. Mulai sekarang, mulai dari 10.000 sekalipun. Platform reksadana terpercaya ada di deskripsi video ini. Subscribe sekarang karena di video berikutnya kita bahas cara kerja saham dan kapan kamu siap naik level dari reksadana ke saham. Tulis di komentar berapa target financial freedom kamu. Sampai jumpa.